Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita akan belajar tentang matriks. Kita mulai dari pengertiannya dulu. Matriks adalah susunan bilangan berbentuk persegi panjang yang diatur berdasarkan baris dan kolom, yang ditulis di antara tanda kurung biasa, tanda kurung siku, atau garis dua. Susunan horizontal dari kiri ke kanan disebut dengan baris, sedangkan susunan vertikal dari atas ke bawah atau bawah ke atas disebut dengan kolom. Kita perhatikan bentuk umum matriks. Ini tadi kan tadi dari definisinya disusun dari baris dan kolom. Baris yang di atas ini kolom yang dari atas ke bawah. Kalau dia baris, kiri ke kanan atau kanan ke kiri, Kalau dia kolom, dari atas ke bawah, bawah ke atas. Yang paling atas ini baris pertama. Ini baris kedua. Selanjutnya lagi sampai baris ke M. Dari atas ke bawah, ini namanya kolom Ini kolom pertama. Kolom kedua. Sampai kolom ke N. Masih banyak kolom lainnya A11 yang ini A11. Yang pertama ini menyatakan baris Yang ini menyatakan kolom. Jadi ini baris pertama, kolom pertama. A2N yang ini A2N. Berarti dia berada di baris kedua, kolom ke N. AMN, ini AMN. Berarti dia berada di baris ke M, kolom ke N. Itu maksudnya Kita ambil contoh. Diketahui matriks A, Tentukan banyaknya baris, banyak kolom. Elemen-elemen baris pertama, elemen-elemen kolom ketiga. A34, A13. Yang pertama kita jawab banyaknya baris dulu banyaknya baris. Kita hitung aja 1, 2, 3. Jadi ada 3 baris. Berapa kolom? Kita hitung dari atas ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 kolom Elemen-elemen baris pertama. Yang mana itu baris pertama? Yang ini. Elemennya yang mana? Ini yang kau tanya. 1, 4, 6, minus 3, 8. Elemen kolom ketiga. Mana kolom ketiga? Kita hitung. 1, 2, 3. Jadi elemen kolom ketiga itu ada 6, 9, dan 7. Bagian E, A34. A34 Yang pertama itu kan menyatakan baris Berarti baris ketiga, mana baris ketiga ini 1, 2, 3. Baris ketiga ini kolom keempat. Mana kolom keempat? 1, 2, 3, 4. Baris ketiga, kolom keempat itu ini 5 Yang bagian F, A13, berarti baris pertama. Karena yang pertama ini kita mintakan baris baris. Yang sebelah sini mintakan kolom. Baris pertama ini baris pertama. Kolom ketiga ini kolom ketiga. Berarti baris pertama, kolom ketiga itu 6. Oke, kita lanjut Contoh kedua. Matriks A, 1, 7, minus 2, 5, 3, 8. Tentukan letak elemen minus 2 dan 8. Mana minus 2? Minus 2 yang ini minus 2 ini. Berada di baris ke-2. Kolom keberapa? Kolom pertama. Berarti A21. A21. Dia berada di baris kedua, kolom pertama. Ditulis A21.
8 ini. 8 ini berada di baris keberapa dia? Kita hitung. 1, 2, 3. Baris ketiga, kolom keberapa? 1, 2. Berarti baris ketiga, kolom kedua. Selanjutnya, ordo matriks ya. Ordo matriks yaitu banyaknya baris dan kolom yang menyatakan suatu matriks. Jadi nanti ada tulisan matriks A, M kali N. Ya. Artinya matriks A itu berukuran sebanyak M baris dan sebanyak N kolom. Ya. Contoh, diketahui matriks P. Perhatikan matriksnya. Nah, kalau ditanya, tentukan ordo matriks P. Ya, ordo itu tadi apa? Baris kali kolom. Berapa baris dia? Kita hitung. Ini baris pertama. Ini baris kedua. Berarti ada 2 baris. Berapa kolom? Kita hitung. 1, 2, 3, 4. 2 baris 4 kolom. Berarti P-nya 2 kali 4. Ya. Jadi ordo matriks P sama dengan 2 kali 4. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis matriks ya, jenis-jenis matriks. Yang pertama matriks 0. Namanya juga matriks 0 ya. Berarti semua elemennya 0. Ya, semua elemennya 0. Perhatikan matriks A, matriks B dan matriks C. Semua anggotanya 0. Selanjutnya matriks baris. Matriks baris ini hanya terdiri dari 1 baris saja ya. Yang mempunyai 1 baris. Jadi matriks A, matriks B ini ya, hanya 1 baris. Selanjutnya matriks kolom, berarti hanya 1 kolom. Kalau matriks baris tadi 1 baris, matriks kolom 1 kolom. Perhatikan ya. Matriks P ini hanya 1 kolom. Matriks Q hanya 1 kolom. Selanjutnya matriks bujur sangkar atau matriks persegi. Jadi baris dan kolom harus sama. Itu namanya matriks persegi. Misal ini barisnya 2, kolomnya 2, barisnya 3, kolomnya 3, barisnya 4, kolomnya 4, barisnya 5, kolomnya 5, dan seterusnya. Disebut dengan persegi ya, jadi sama ukuran baris dan kolom. Matriks diagonal ya, yaitu matriks persegi yang semua elemennya kecuali elemen-elemen diagonal utama ya, diagonal ya, dari pojok ya. Ini diagonal utama dari pojok kiri ke pojok kanan ya, ini pojok kiri atas ya, pojok kanan bawah. Ini ada angkanya. Ini tidak sama dengan 0, sisanya sama dengan 0 ya. Matriks F ini diagonalnya tidak sama dengan 0 semua elemennya ya, tapi sisanya semuanya 0. Itu namanya matriks diagonal. Matriks satuan atau matriks identitas ya. Ini matriks persegi yang semua elemen diagonal utamanya 1. Tapi elemen lainnya sama dengan 0. Mana diagonal utamanya? Ini ya. Ini anggotanya 1, tapi sisanya 0. Ya. Ditulis I2 ya. Tulis I2 karena apa? Karena ukurannya 2 kali 2. Ini I3. Berarti ukurannya 3 kali 3 ya. Perhatikan diagonal utamanya semuanya 1, sisanya 0. Tulis I4. Berarti dia matriks identitas 4 kali 4. Oke, selanjutnya matriks skalar ya. Matriks skalar yaitu matriks persegi yang semua elemen pada diagonal utamanya sama, tetapi bukan 0, dan semua elemen lainnya 0 ya. Kita perhatikan contohnya. Ini ya. Nah, ini diagonal utamanya 3 semuanya, harus sama semuanya ya. Tapi tidak sama dengan 1. Kalau dia sama dengan 1 jadi matriks identitas ya, tapi dia tidak sama dengan 1 ya. Dan tidak boleh juga sama dengan 0. Kalau dia 0 menjadi matriks 0. Jadi tidak boleh sama dengan 1 dan tidak boleh sama dengan 0. Ya, boleh ya, minus 2 boleh ya. Ini 5 boleh ya, dan seterusnya.
Selanjutnya matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas berarti nanti di bawah diagonal utamanya 0. Langsung kita lihat aja gambarnya ya, biar lebih paham ya. Ini segitiga atas ya. Ini atas sini kan bentuk segitiga ini kalau kita tarik garis ya. Ini segitiga. Ini di bawahnya harus sama dengan 0. Ada segitiga bawah ya, segitiga bawah. Berarti ini ke bawah elemennya tidak sama dengan 0 ya kan. Nah ini. Tapi di atas 0 semua. Jadi karena di bawah dia membentuk segitiga yang elemennya bukan 0, maka dia disebut dengan matriks segitiga bawah. Ya, ini juga ya ini. Oke. Matriks koefisien ya, matriks koefisien itu matriks yang semua elemennya merupakan koefisien-koefisien dari sistem persamaan linear ya. Tahu kan persamaan linear ya? Ini persamaan linear dua variabel lah ini ya, variabel x dan variabel y. Nah kalau disusun ke matriks ya kita hanya menyusun koefisiennya saja ya, koefisiennya, variabelnya nggak usah ya, sama konstantanya. Jadi ini 2, ini dari 2 ini ya, 2x ini ya, 2x. 3y, ini kita buat 3 di sini. Min 4x, ya, tulis min 4. 5y, tulis 5. Ya. Jadi letaknya harus sama ya, 2 minus 4, 3, 5. Ya, 2 minus 4, 3, 5. Harus pas susunannya. Nah, ini yang 3 variabel ya. 3x tambah 2y kurang z sama dengan 7. 4x tambah 2z sama dengan 8. X kurang 5y tambah 4z sama dengan min 6. Jadi nanti kita tentukan dulu koefisiennya. Ini koefisien x-nya berapa? 3. Koefisien y-nya berapa? 2. Koefisien z-nya berapa? Min 1. Minus z. Min 1z itu sama artinya ya. Ini 4x berarti 4. Y-nya nggak ada ya. Y-nya nggak ada berarti 0 ya. 0y nggak ditulis. Karena 0 kali y kan sama dengan 0 ya. Oke, selanjutnya 2z berarti ada 2. Ya, tulis 2. Ini 1. Tulis 1. Ini minus 5y. Tulis minus 5. 4z tulis 4. Oke, urutannya harus sama ya. 3, 4, 1. Ini tadi 2, sini 0, di sini minus 5. Ini minus 1, ini 2, ini 4. Susunannya harus sama ya. Nah, sekarang kita bahas kesamaan dua matriks ya. Perhatikan ya. Ini. Kalau matriks A sama dengan matriks B ya, maka A sama dengan P. Ini A, ini seletak dengan P. Berada di baris pertama kolom pertama, ini juga baris pertama kolom pertama. B sama dengan Q. Ya. C sama dengan R. D sama dengan S. Ya. Jadi A sama dengan P. Karena letaknya sama ya. Baris pertama kolom pertama, baris pertama kolom pertama ya. Misalnya C ini C. C sama dengan R. Kenapa C sama dengan R? Letaknya sama. Ini C berada di baris kedua kolom pertama. Ini juga baris kedua kolom pertama yang R ini. Oke, selanjutnya. Ini seletak dengan 1. Ini ya. 1. Ini berada di baris pertama kolom kedua. Ini X juga berada di baris pertama kolom kedua. Jadi X sama dengan 1. Oke, karena letaknya sama. Selanjutnya, Y. Ya. Jadi 2Y sama dengan 8. 2Y sama dengan 8. Maka Y sama dengan 4.